Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua ini adalah salah satu hal yang coba dilakukan oleh teman-teman di Indonesia, salah satunya difasilitasi oleh Ruang Bicara. Kami akan coba menanyakan kepada dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Alkitiar Adityargio, ya. Salah satu teman saya yang sekarang bertugas di Jakarta sebagai dokter. Nanti kita tanya-tanya tentang COVID-19. Yang kedua ada saudara saya juga yang sedang menjauh di sana, dari Permana Yusuf. Ya, teman saya naik gunung waktu itu. Nah, kita berempat sebenarnya, satu lagi ada, tapi beliau lagi di Kuala Lumpur, ya, Adnan. Nah, tapi kali ini kita akan bicara tentang COVID-19. Yang satu adalah seorang dokter tadi sudah, ya, satunya lagi adalah seorang akademisi yang sudah menyelesaikan studinya di Taiwan, yaitu dari Permana Yusuf, ya, sudah menyelesaikan studinya di Taiwan dan sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan yang sangat digandrungi, ya, laptopnya di banyak tempat di Indonesia, yaitu atau perusahaan Asus, ya. Ini bukan sponsor tapi ya. Nah, ya, jadi santai aja. Jadi kita nih ngobrol-ngobrolnya sekitar jam 10 di Indonesia, waktu Indonesia, tapi di Taiwan waktu Taiwan tuh jam 11 ya. Nah, nanti kita bagi dua sesi. Sesi pertama itu pergantian, ya, ada kita tanya dari segi kesehatan dulu. Nah, untuk itu kita coba tanya dulu ke Dr. Alkitiar Adityargio. Susah banget namanya. Saya panggilnya soalnya Agi, ya. Lebih gampang banget disingkat. Baik. Agi aja. Dokter Agi, gimana sibukannya sekarang di Jakarta? Lagi banyak menangani kasus COVID-19 atau gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gue Agi. Nama lengkapnya Alkitiar Adityargio. Aktivitas sih praktek di fase atau kejadiannya di layanan 24 jam. Sibukannya sih di situ, walaupun ada beberapa tempat lain, tapi dominan aktif di puskesmas layanan kecamatan Tebet di Jakarta Selatan. Apa lagi ya? Ya sebenarnya kalau di masa wabah ini lumayan banyak berinteraksi dengan kasus-kasus, terutama kasus-kasus rujukan nanti yang ingin gue sharing lah ya, gue sharing. Ya, gini, mulainya mungkin ini prolognya sebenarnya sampai detik ini nanti mungkin akan ada banyak update ilmu-ilmu baru. Dimana kalau gue tarik sebuah garis timeline dari pertama kali muncul itu, kalau untuk di Indonesia kan baru terdeteksi positif dari bulan tanggal 1 Maret. Padahal kalau dari sisi medis sebenarnya kita sudah mencurigainya sudah mulai masuk dari bulan Januari bahkan. Nah, kalau kita sebenarnya tentang sebuah virus yang dimana dia merupakan keluarga dari coronavirus. Ya, lebih tepatnya lagi, nama lengkap dari agent virusnya ini sebenarnya SARS coronaviral tipe 2. Untuk yang strain yang tipe 2 ini sebenarnya perlu diakui ini adalah strain yang baru memang. Kalau kita berbicara dengan coronaviral sendiri, coronavirus yang satunya sudah ada banyak. Sebelumnya sudah ada gitu. Terutama yang pernah mewabah di tahun 2012
waktu itu transmisinya dari zoonotik juga, dari hewan musang ke manusia. Dan akhirnya bisa transmisi antar manusia, dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat, akhirnya saling menularkan. Nah, begitu juga dengan yang sekarang. Kalau kita bicara tentang coronavirus, sebenarnya dulu sudah ada, gitu ya. Tapi kalau untuk yang strain yang sekarang yang akhirnya mewabah dengan daya penetrasi untuk menularkannya yang lumayan besar, gitu ya. Satu virus itu bisa untuk menularkan hampir 65 orang di sekitar dalam radius 1 kilometernya. Ini baru kalau yang strain yang sekarang ini. Begitu. Nah, bentuk virusnya ini sebenarnya tipenya RNA dia. Jadi dia masuk ke dalam sel inangnya atau hostnya. Dalam hal ini mungkin kita berbicara manusia ya, manusia sebagai inangnya. Itu dia melalui masuk melalui sel yang mempunyai reseptor namanya S reseptor. S ini singkatan dari angiotensin converting enzyme yang merupakan sebenarnya reseptor yang akan bekerja untuk enzim angiotensin converting. Fungsinya sebenarnya kalau di manusia itu sebagai yang berperan dalam mengatur tekanan darah di dalam manusia. Nah, kebetulan virusnya ini masuk melalui sel yang punya reseptor tersebut, gitu ya. Dan uniknya adalah fakta di dunia kesehatannya, reseptor ini sebenarnya banyaknya justru peringkat pertamanya bukan di saluran pernafasan, bukan di respiratory tract. Yang pertama itu justru ada di GI tract, di gastrointestinal tract. Artinya, saluran pencernaan kita itu banyak reseptor ini, jadi potensi tertular melalui pencernaan itu lebih besar dibanding pernafasan, gitu ya. Tapi kita lebih mengenalnya keluhannya berupa ini ya, batuk, pilek, ya kan, pernafasan semua, gitu kan. Padahal kalau di dunia kesehatan sebenarnya kita hampir semua keluhan itu bisa muncul dari virus ini, terutama bisa mencet kayak di pencernaan. Terus yang nomor 2-nya itu di kardiovaskular, banyak kasus-kasus di rumah sakit terutama ya. Tiba-tiba itu ada gangguan aritmia itu gangguan kelistrikan pada jantung. Karena ini juga masuk melalui reseptor ini banyak lokasinya itu di kardiovaskular juga peringkat 2-nya. Jadi di jantung dan pembuluh darah. Mungkin prolognya seperti itu. Ya. Ya, jadi pertama kenalan dulu aja kali ya dengan apa? Ya, mungkin saya coba kasih prolog ya tentang Taiwan juga, karena mungkin banyak pendengar yang barangkali belum tahu juga tentang Taiwan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Taiwan, Taiwan itu luas areanya itu kalau kita bayangin itu seperti Jawa Barat, ya. Jadi mirip banget luas Jawa Barat, sekitar 36.000 km persegi. Nah, jadi ya bisa bayangin lah sebagai satu provinsi lah kalau di Indonesia itu. Yeah. Nah, tapi memang dari jumlah penduduknya itu lebih sedikit. Itu sekitar 24 juta. Nah, di mana WNI-nya kalau kita bayangin itu kurang lebih 290.000, lebih dari 290.000, hampir 300 ribuan. Nah, sekitar satu. Nah, yang menarik adalah Taiwan ini dia jaraknya itu 81 mil ataupun ya sekitar 100 kilometeran lah dari mainland China, ya pusat pandeminya kan kayak gitu. Nah, dan ya diprediksi jadi negara yang kasus COVID-19 itu terbesar kedua kayak gitu. Jadi deket banget gitu ya, deket banget dengan mainland China. Apalagi kalau kita melihat SARS 2003 ya, itu juga yang paling terdampak juga Taiwan. Ya jadi ya tadi ya kan bandingannya ya, itu sekitar 6.700 gitu ya. Kalau untuk Australia, di mana kalau Taiwan cuma 429 total kasusnya. Itu sangat timpang sekali gitu ya. Jadi kan ada sesuatu yang
menjadi apa yang luar biasa gitu, yang spesial dari Taiwan. Nah, dan kalau kita lihat kurvanya gitu ya, kurva dari Taiwan itu dari kasus kematian ya sejak hari pertama hingga ke hari ke-60 itu Taiwan itu terbukti yang dia bukan lagi ketup ya, flattening the curve gitu ya. Jadi kurvanya itu bukan lagi didatarkan gitu seperti Korea Selatan ya. Karena kan Korea Selatan memang puncak pandeminya. Ya bisa diratakan ya, bisa dilandaikan gitu. Nah, tapi Taiwan ini justru jauh lebih dari itu. Kalau kata Dahlan Iskan itu Taiwan itu seperti sudah menyiapkan payung sebelum hujan kayak gitu. Jadi bukan lagi melandaikan lagi, tapi memang dari awal sudah landai sekali gitu. Sudah sangat siap sekali. Nah, ini ya latar belakangnya kurang lebih ya karena tadi ya sudah diprediksi bakal jadi negara kedua yang paling besar korban jiwanya gitu. Dan ya mereka melakukan preventive measure gitu, langkah-langkah preventif yang terukur gitu. Jadi ketika dengar pertama kali lebih tepatnya Desember ya, 31 Desember 2019 itu ada kasus ya 7 orang yang yang memiliki gejala ya coronavirus gitu, yang sifatnya tidak pernah ditemui di Wuhan. Nah, lalu secara cepat gitu ya, Taiwan ini mengirimkan dua ahlinya untuk ke Wuhan untuk melihat gitu situasi di sana dan melihat bagaimana kota Wuhan itu mengkontrol gitu ya, mengkontrol dan melakukan langkah-langkah pencegahan dan juga penanggulangan. Di kantor di Taiwan ya, terus terang saja gitu ya, kalau saya pribadi itu tidak hanya kerja saja gitu ya, tapi juga ada studi juga gitu ya. Jadi ada self development lah istilahnya gitu di luar jam kerja. Nah, itu jadi membutuhkan waktu dan juga mobilisasi ya, tidak hanya di kantor saja tapi harus ya menggunakan transportasi umum seperti itu. Nah, jadi kalau di Taiwan sendiri gitu ya, untuk teman-teman yang bekerja itu memang kita tidak ada pelaksanaan WFH yang secara total gitu ya, work from home secara total. Tapi Taiwan itu jauh sebelum di Indonesia itu sudah secara terus-menerus ya WFH secara total. Kalau di Taiwan itu dia lebih cenderung melakukan simulasi aja gitu ya. Jadi mempersiapkan dengan baik. Jadi sekitar bulan Januari Februari kita tuh sudah dibuat shift A dan shift B untuk simulasi gitu, melakukan simulasi itu. Jadi shift A-nya itu 1 hari, kemudian besoknya shift B. Jadi dibagi 2 gitu. Jadi ya sekaligus mencegah agar tidak terlalu padat gitu ya orang-orang yang datang di kantor. Termasuk dengan di tempat-tempat yang juga penuh dengan kerumunan, misalnya dengan di sekitar kafetaria gitu ataupun kantin lah gitu, itu sudah dipasang pembatas-pembatas plastik gitu, yang bisa membatasi orang-orang yang biasanya kita berkumpul kalau lagi makan ya kan, itu kan berhadap-hadapan. Nah itu sudah dilakukan langkah-langkah preventif supaya tidak boleh lagi gitu bisa berhadapan dan bisa terjadi transmisi ya, transmisi satu sama lain gitu dari orang yang satu ke orang yang lainnya gitu. Nah kemudian simulasinya itu nggak hanya 1 hari masuk dan juga hari selanjutnya itu shift B ya, tapi juga sempat juga dengan format ya 7 hari shift A dan juga 7 hari shift B. Artinya apa? Artinya setiap kantor gitu ya itu sudah mempersiapkan. Bahkan jauh sebelum itu, sekitar bulan Desember gitu ya, saat berita itu turun gitu ya, itu di kantor saya juga gitu ya,
itu dari manajemen itu sudah membriefing ya secara detail gitu ya, bagaimana kita menangani ini gitu, mempersiapkan pencegahan penyebaran coronavirus itu sendiri ya gitu. Mungkin itu sih. Oke. Terima kasih dari Permana Yusuf. Baik, selanjutnya kita kembali ke Dr. Agi. Nah, kalau di Indonesia sekarang lagi, terutama di Jakarta ya, dan beberapa daerah sekitarnya itu memang karena dampak pandemiknya paling terasa ya, akhirnya muncul waktu itu pemerintah menggunakan rapid test atau ada juga satu lagi namanya tes swab. Nah, menurut Dr. Agi, kira-kira dari dua alat bantu untuk mengetes seseorang untuk dikatakan dia positif atau tidak, itu yang lebih terukur itu menggunakan alat tes yang mana? Sebenarnya bukan kita membandingkan akurat atau enggak ya, tapi sebenarnya ini modalitas yang cara kerjanya berbeda. Kalau ya kita nyebutnya sebenarnya rapid test gitu ya, kalau orang awam. Satu lagi swab. Swab itu sebenarnya mencari antigen di organ yang kita curigai terinfeksi gitu ya. Bisa banyak, bisa swab di orofaring. Orofaring itu di belakang mulut. Bisa di nasofaring, di belakang hidung, atau kadang-kadang juga ada swab di anus gitu ya. Karena yang tadi saya ceritakan, S reseptor itu juga ada lokasinya mayoritas justru malah di GI tract, di pencernaan gitu. Sebenarnya kalau untuk gold standar itu adalah uji yang menjadi memastikan bahwa ada seseorang itu terinfeksi atau enggak, itu memang menggunakan PCR. PCR itu polymer chain reaction yang merupakan uji dengan teknik atau cara dengan diswab. Kalau satu lagi yang rapid test atau kita sebenarnya kalau di medis biasanya menyingkat dengan nama RDT, Rapid Direct Direction Test. Ini hanya melihat apakah sudah terbentuk antibodi atau tidak di si pasiennya. Itu artinya adalah bahwa kan setiap manusia atau setiap makhluk itu kalau misalkan ini kan Allah mengadukan kita untuk punya pertahanan tubuh ya, atau disebut dengan antibodi. Sebenarnya kalau setiap ada kuman yang masuk atau benda asing yang masuk ke badan, itu ada respon badan gitu ya. Respon badan itu ada yang natural, ada yang adaptif. Yang adaptif itu yang akhirnya akan menghasilkan produk namanya antibodi. Antibodi itu ada memorinya yang dimana ketika ada kuman yang sama masuk di masa yang akan datang, dia sudah ada payungnya, sudah ada proteksinya gitu, langsung dilokalisir sehingga tidak berkembang biak di dalam badan. Begitu. Kalau misalnya kita bicara mana yang lebih bagus ya, yang pasti ya teknik dengan PCR ini atau dengan genosom gitu ya, yang menggunakan teknik yang namanya swab, diambil sampelnya dari permukaan tubuh kita yang bagian dalam. Kalau yang teknik rapid test itu kan pakai darah, ya, pakai darah kita lihat ada antibodi atau enggak. Itu sebenarnya tergantung waktunya nanti, karena antibodi itu ada masa usianya gitu ya. Misalkan ada namanya antibodi immunoglobulin M, IgM kita singkat. Itu dia respon antibodi waktu masa-masa akut. Jadi awal-awal gitu ya. Sekitar 5-7 hari itu dia sudah terbentuk. Beda sama satu lagi immunoglobulin G, itu dia immunoglobulin yang jangka panjang. Biasanya setelah 10-14 hari baru terbentuk. Jadi waktu menentukan spesifisitas dari pemeriksaannya. Gitu. Kalau untuk gold standard, misalkan kita bicara tentang confirm atau enggak, yang positif atau enggak itu, nah itu pakainya PCR semua itu. Jadi kalau misalkan jadi kita ada screeningnya, di screening dulu pakai rapid test positif misalnya, lalu baru di swab. Jadi dua-duanya dipakai. Karena apa? Karena ada keunggulannya masing-masing. RDT itu cepat, PCR butuh waktu, ya kan? Gitu. Oke. Kita coba kasih kesempatan ke Dery sekarang. Kedua, untuk
teman-teman di Taiwan itu dalam kurun waktu selama Januari ya tadi ya, Desember ya, itu masa persiapan setelah mengetahui di Wuhan terjadi pandemi. Tadi ada masa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan dari Januari, Februari, Maret. Nah, dari Januari, Februari, Maret itu semua WNI yang jumlahnya tadi kalau nggak salah dengar 29.000 ya, tadi ada agak putus-putus, 29.000 atau 290.000 itu 290 ya? 290. Ya, 290.000 itu seperti apa arahan dari Kadinnya ya? Karena yang sana ternyata tidak ada kedutaan. Nah, dari Kadin tuh mengarahkan teman-teman WNI itu seperti apa untuk menjaga agar tidak terkena wabah ini gitu. Dan kalaupun memang terkena, jumlahnya yang terkena untuk WNI berapa? Oke. Ya, jadi ya pertama perlu diketahui dulu bahwa pemerintah Taiwan itu memang sangat sigap dan kalau kita sebut itu dia punya action yang sangat agile gitu ya. Jadi gesit banget gitu. Kalau misalnya ada sesuatu dari COVID-19. Nah, jadi tadi kan sempat saya cerita ya bahwa sudah dikirimkan 2 ahli gitu ya untuk melihat langsung di Wuhan gitu. Dan ya kasus pertamanya sendiri di Taiwan itu di tanggal 20 Januari. Itu kasus pertama COVID-19. Dan di hari yang sama itu Taiwan CDC gitu ya, itu kayak seperti jadi seperti gugus tugasnya lah gitu. Gugus tugasnya itu membentuk ya, itu Central Epidemic Command Center gitu. Jadi gugus tugas yang mengurus gitu khusus untuk COVID-19 ini presidennya langsung buat meeting kayak gitu untuk membahas ya mengenai penanganan COVID-19. Nah, jadi memang sangat serius sekali gitu sejak hari pertama. Dan salah satu kelebihan Taiwan itu memang seluruh informasinya itu sangat transparan gitu, sejak hari pertama. Jadi seluruh informasi, data dan juga situasi terkini gitu yang ada di negara gitu ya, itu memang dibuka secara penuh oleh pemerintah lewat media massa gitu ya, media massa khususnya di kanal resmi pemerintah kayak gitu. Nah, termasuk juga kan kita juga tahu ya tanggal 23 Januari itu Cina juga menutup kota Wuhan gitu ya. Nah, jadi dan sekitar tanggal itu juga gitu ya, 4 hari kemudian gitu ya, itu ada hal yang keren banget gitu ya. Taiwan itu dia sudah langsung berusaha gitu ya. Kalau kita di Indonesia itu punya BPJS, di Taiwan itu ada namanya National Health Insurance gitu atau NHI. Nah, itu data NHI kita gitu ya dengan data imigrasi atau dari kalau kita kan ada kantor imigrasi lah. Kalau sana di sini namanya National Immigration Agency. Data antara kesehatan gitu ya dan juga imigrasi itu diintegrasikan gitu ya dan analisa dengan big data gitu ya. Nah, agar orang-orang yang punya travel history gitu ya, punya perjalanan gitu ya sebelumnya gitu ya, 14 hari sebelumnya atau pada masa sebelumnya ke negara-negara yang terinfeksi gitu, itu bisa terdeteksi langsung gitu. Dan seluruh rumah sakit itu sekitar bulan Februari, tanggal 18 Februari, itu sudah bisa mengakses travel history dari setiap pasien. Nah, artinya apa? Artinya informasi yang didapat gitu ya oleh setiap rumah sakit dan klinik itu sangat bisa akurat dan komprehensif gitu dari setiap orang yang menjadi korban ataupun terinfeksi. Nah, kalau dari KDI sendiri gitu ya, jadi kalau di Taiwan itu kita Indonesia itu tidak memiliki KBRI ya atau kedutaan besar ya. Jadi kalau di Taiwan itu karena memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, karena Indonesia kan mengadakan one China policy ya.
Nah, jadi Taiwan itu dia hanya punya KDI, Kamar Dagang Ekonomi Indonesia. Nah, jadi di Taiwan sendiri itu kepala KDI-nya itu Pak Didi Sumedi. Itu pertama adalah KDI sendiri itu berinisiatif ya membagikan masker gratis untuk PMI dan juga WNI yang ada di Taiwan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu karena di Taiwan itu dia ada kasus nomor 32 ya, yaitu WNI positif ya, meskipun memang setelah ditelusuri itu merupakan PMI yang ilegal ya, dan juga tidak memiliki surat gitu ya, surat kelengkapan kerjanya di Taiwan, tapi memang dari KDI sendiri memang melakukan siaran pers ya untuk menjelaskan bagaimana kondisi WNI tersebut. Nah, yang ketiga itu memberikan himbauan ya, itu bagi agensi yang mengirimkan ya ataupun melakukan penempatan terhadap PMI itu wajib untuk menyediakan tempat tinggal ya bagi PMI yang dalam masa wajib karantina. Yang keempat itu tentu saja ya, karena ini wabah ya, sebuah wabah ataupun pandemi COVID-19, KDI melakukan penghentian sementara untuk penempatan PMI. Nah, jadi termasuk juga himbauan. Nah, ini himbauan yang juga dari sisi pemerintah dan juga bagian ketenagakerjaan KDI itu disiapkan ya 1922 dan juga 1955 untuk laporan dan juga konsultasi PMI. Ya, termasuk informasi terkini terkait dengan pencegahan COVID-19. Nah, ya selebihnya memang kita bisa lihat ya bahwa KDI sendiri juga ya mengikut ya terhadap arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah Taiwan, termasuk juga social distancing dan juga karantina 14 hari untuk penumpang transit. Nah, jadi terkait dengan penumpang transit itu kita perlu dikarantina 14 hari. Kemudian juga ada denda pelanggaran, ada juga himbauan bagi kita gitu ya yang mau pada saat itu memang kita masih boleh ya melakukan penerbangan ya dari Indonesia ke Taiwan ataupun dari Taiwan ke Indonesia, kita dihimbau untuk melakukan penerbangan langsung ya, dan tidak transit di negara-negara yang punya infeksi yang tinggi ya, kayak Hong Kong, Makau dan juga Cina gitu. Nah, kemudian akhir-akhir ini itu KDI melakukan himbauan, termasuk ada himbauan penundaan akbar. Jadi kalau di Taiwan itu kita punya satu hal yang unik gitu ya, punya satu hal yang menjadi kebiasaan WNI di sini adalah melaksanakan tablik akbar hampir setiap bulan di pusat kota lah gitu, di main station. Nah, jadi KDI sendiri itu melakukan himbauan untuk menunda ya tablik akbar. Kemudian juga ada acara-acara pengajian yang juga ditunda, termasuk dengan acara-acara yang skalanya besar, gitu. Termasuk juga ibadah sholat tarawih, sholat berjamaah, dan juga nanti mungkin ya sholat Idul Fitri itu sepertinya akan juga ditunda ataupun dibatalkan ya oleh KDI dan pemerintah Taiwan. Nah, termasuk yang terakhir itu tadi pertanyaan dari Bang Gilang ya, terkait dengan jumlah positif ya WNI. Untuk kasusnya itu ada 3 WNI ya atau PMI yang positif terinfeksi coronavirus itu per hari ini 26 April 2020 bisa dilaporkan bahwa 1 orang pulih dan 2 dalam perawatan. Ya. Kita bisa lihat ya dari segi guidelines gitu ya, anjuran dan juga arahan pemerintah itu sangat lengkap ya. Kita bisa akses di website pemerintah, termasuk dari penjelasan tentang informasinya, berita-beritanya, gitu. Kemudian dokumen-dokumen resminya terkait dengan hukum, gitu. Kemudian juga arahan untuk petugas medis, gitu ya, untuk rumah sakit, untuk klinik, untuk sekolah, untuk lembaga hukum, termasuk untuk video-video ya, publikasi-publikasi itu sangat luar biasanya itu sudah di translate ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita
bagi orang-orang Indonesia ya WNI di Taiwan itu sangat nyaman sekali gitu, bisa melihat himbauan-himbauan dari pemerintah. Bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara memakai masker yang baik, kemudian bagaimana kita mencegah ya penularan ataupun infeksi dari manusia gitu ya, dari diri kita ke orang lain ataupun dari orang lain ke diri kita. Kayak gitu Bang Gilang. Ya, mau nanya satu lagi. Intinya berarti sekarang work from home ya semuanya dari teman-teman di Taiwan, berarti semuanya dirumahkan aja, maksudnya enggak yang diperbolehkan tuh apa aja nih, apakah pusat perbelanjaan atau kantor-kantor tertentu yang diperbolehkan apa aja yang boleh aktif? Kalau di Taiwan kita justru nggak work from home, kita masih masuk ke kantor Bang Gilang. Jadi kalau tadi ya orang-orang yang bekerja itu rata-rata memang masih masuk terus kayak gitu, masih masuk terus. Jadi ini kan kita bisa lihat ya, mungkin kita lihat dulu data terakhir ini memang terkonfirmasi 429, 6 orang meninggal, kemudian yang recover itu 281. Ini memang angkanya kecil ya, dan dengan penerapan social distancing yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan ya untuk warganya termasuk WNI, itu dikira gitu ya, dirasa gitu itu sangat efektif gitu, sangat efektif, dan mengingat gitu ya warga Taiwan dan juga WNI yang ada di Taiwan ini cukup baik ya dari segi pelaksanaan arahan ya. Jadi sangat menurut gitu ya, menurut dengan aturan pemerintah. Sejauh ini pelaksanaan kayak kerja kemudian juga sekolah itu semuanya tidak libur ya, tapi tetap masuk semuanya. Ya, sekolah masuk. Sekolah pun masuk gitu. Nah, jadi ini cukup menarik juga Bang Gilang. Kenapa sekolah itu bisa masuk? Jadi Taiwan itu punya satu hal yang agak spesial di awal Januari. Nah, jadi kalau kita balik ya, flashback ke Januari, itu tanggal 20 Januari itu ada libur tahun baru Cina ya kan? Libur Imlek ya kan? Di Indonesia juga kalau nggak salah ya cuma sehari ya kalau nggak salah. Nah di Taiwan itu libur Imleknya itu 1 minggu Bang Gilang. Nah jadi setelah 1 minggu itu memang banyak dikhawatirkan tuh, karena orang-orang Taiwan itu kan dia ada yang mudik, gitu, ada yang pulang kampung, ya sama lah ya mudik dan pulang kampung. Nah jadi dikhawatirkan bahwa ketika dia balik lagi ke kampung halamannya atau balik lagi ke sekolah, itu bisa menyebarkan ataupun menginfeksi gitu, terinfeksi virus gitu, dan menyebarkan ke teman-temannya. Nah, di sini gitu ya, ini bukti bahwa Taiwan itu dia punya preventive measure yang sangat gesit gitu ya, sangat gesit dalam menangani COVID-19 ini. Dia meliburkan nah jadi pertama langkah yang dilakukan itu adalah menunda jadwal spring semester. Nah, jadi dia menunda sekolahnya itu sampai lebih dari 2 minggu, sampai 25 Februari. Nah, jadi mungkin sebulan lah ya, gitu ya, dari 20 Januari, ya kan? Januari sampai Februari. Ya, sampai 25 Februari. Itu termasuk kampus-kampus, gitu. Jadi, di awal itu sudah sekalian aja, gitu, diliburin panjang, kayak gitu. Tanpa ada masuk sekolah, benar-benar, gitu. Jadi, sengaja diliburin, gitu. Itu anggap saja seperti kayak karantina di rumah, gitu, selama sebulan, gitu. Nah, kemudian di situ juga dilengkapi dengan melarang pelajar ataupun mahasiswa asing untuk yang baru diterima itu untuk masuk ataupun enroll gitu di semester baru. Gitu. Karena mungkin ada kampus-kampus yang menerima di spring semester, menerima mahasiswa. Nah, itu dilarang untuk masuk ke Taiwan. Ya gitu. Okay. Nah, dan ya hasilnya gitu ya, luar biasa gitu, karena sudah di home quarantine gitu, sudah dikarantina di rumah selama sebulan. Ketika mereka sekolah, justru sekolah itu sudah siap 1 bulan itu sudah, ini seperti digambar ya. Jadi setiap meja itu dibatasin seperti ini supaya, dan memakai masker semua gitu. Jadi ya, ini makannya juga dibatasin ya. Ya, makannya juga dibatasin. Jadi sehingga anak-anak itu jadi dalam kondisi yang memang benar-benar sehat gitu, karena kan sudah di karantina, artinya sudah dalam kondisi yang tidak positif gitu, tidak positif corona. Nah, termasuk juga kalau ada trip kayak wisata sekolah itu sudah otomatis di cancel oleh sekolahnya gitu, sesuai dengan aturan pemerintah.
Nah, dan yang terbaru itu yang juga keren, yang tidak kalah keren ya, itu peraturan di mana ketika ada satu orang positif di satu kampus ataupun sekolah, itu kita tidak langsung benar-benar total gitu untuk sekolah di rumah gitu. Tapi ada langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau ada satu orang positif, kelas yang dimasuki oleh orang yang positif tersebut itu ditunda selama 14 hari. Tapi kalau 2 atau lebih, itu sekolahnya itu ditutup selama 14 hari. Tapi setelah itu bisa masuk lagi gitu sekolahnya. Kayak gitu Bang Ilham. Oke. Balik lagi ke Dokter Agi, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyain banyak orang tentang virus corona. Yang paling mudah ya terjangkit pada usia berapa aja sih sebenarnya untuk virus corona ini? Dan katanya kan ada untuk dua tipe ya, untuk anak-anak sama untuk orang yang sudah uzur gitu, usianya sudah uzur itu lebih sangat rentan ya. Karena ini kan di satu sisi tadi disampaikan di Dokter Agi bahwa diakibatkan oleh pneumonia atau infeksinya melalui bukan saluran pencernaan untungnya ya. Kalau saluran pencernaan lebih parah lagi nantinya. Nah, yang paling rentan sebenarnya atau semua orang rentan sebenarnya? Kalau pertanyaannya semua orang mungkin apa enggak, ya mungkin. Infeksinya di semua orang. Karena kan pintu masuknya melalui sel yang memiliki reseptor S2 itu, S reseptor itu. Tapi kalau kita berbicara tentang yang berisiko, itu ya yang berisiko tinggi adalah orang-orang yang masuk golongan kategori imunokompromis, yang punya sistem imun yang lebih rentan dibanding orang-orang yang muda dan sehat. Dalam hal ini ya usia yang terlalu muda sampai yang terlalu tua. Dalam hal ini lansia kita sebutnya. Kalau di undang-undang tuh disebutnya usia lansia itu di atas 65 tahun. Apalagi dengan catatan bila dia memiliki penyakit-penyakit penyerta atau kita sebutnya komorbid. Ya bisa banyak, bisa DM yang tidak terkontrol, bisa punya riwayat jantung yang tidak terkontrol, bisa punya riwayat sakit hipertensi yang tidak terkontrol. Yang akhirnya karena ini adalah infeksi virus itu kan sebenarnya kalau kita berbicara infeksi virus, hakikatnya semuanya sebenarnya self-limiting disease istilahnya. Jadi bisa sembuh dengan catatan daya tahan tubuhnya harus bagus, sehingga dia mampu melawan virus yang masuk itu. Kalau dia punya penyakit penyerta, jadi kerjanya lebih berat imunitasnya kan untuk melawan. Akhirnya justru sakitnya komplikasi yang menang, gitu. Sakitnya yang menang gitu kan. Jadinya terjadilah perburukan gitu. Kematian kan kebanyakan karena terjadinya perburukan gitu ya. Terutama kalau sudah mengalami badai sitokin. Badai sitokin itu reaksi imunitas yang berlebihan karena sudah tidak mampu lagi dia untuk mengevakuasi pertumbuhan dari virusnya di dalam badan gitu. Gitu sih. Oke. Masih sama Dokter lagi. Kan ada yang kita khawatirkan bisa nggak sih sebenarnya dari virus ini menular ke hewan? Karena kalau sudah sampai bisa menular ke hewan, nantinya kan lebih sangat berbahaya ketika punya hewan peliharaan, lalu sampai ke hewan peliharaannya, lalu hewan peliharaannya nanti lagi dengan hewan peliharaan yang lain, dan seterusnya akhirnya berkomunikasi dengan manusianya ketika jadi dipelihara gitu ya. Itu malah kita lebih sangat tidak mengetahui lagi, kecuali memang hewan peliharaan itu betul-betul dicek kesehatannya secara rutin kan. Nah, mungkin nggak sih sebenarnya bisa nular ke hewan? Ya justru kalau historinya kan infeksi coronaviral ini kan sebenarnya zoonotik, dia awalnya tuh ya dari hewan. Dulu awalnya sebelum dia bisa menular ke manusia itu sakit ini adanya di hewan. Kayak misalkan dulu yang tahun 2012 SARS-CoV-1 itu kan yang dia menularnya dari hewan musang ke musang, akhirnya musang ke manusia. Kemudian kalau yang MERS, Middle East Respiratory Syndrome, coronaviral juga, itu dia yang di Timur Tengah,
itu dia menularnya melalui hewan unta. Jadi yang mau makan unta akhirnya tertular ke manusia. Nah, kalau yang sekarang ya itu sampai saat ini sih yang masih diketahui hewannya ya kebanyakan ya hewan-hewan mamalia seperti kelelawar gitu-gitu. Tapi nggak tahu ke depannya mungkin ada penemuan baru, mungkin ada berbagai spesies hewan lain yang ikut terlibat gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak dari hewan ke manusia, ya memang awal sejarah historinya dari hewan ke manusia. Oke. Saya nanya sama dua narasumber nih. Kalau SARS atau beberapa tipe virus yang sebelumnya itu kan ada kaitannya atau ada banyak orang yang bilang bahwa ini punya tujuan yang lain, dalam artian dibuat oleh negara tertentu. Nah, tapi menurut dua narasumber yang saya hubungi, yaitu Dery sama Dr. Agi, apakah pendapat kalian itu percaya atau enggak, atau maksudnya gimana sih sebenarnya jawabannya kalau menurut kalian itu masing-masing virus corona ini sebenarnya ada nggak sih indikasi dibuat oleh suatu negara tertentu untuk memang bertujuan membuat vaksinnya, lalu vaksinnya dijual lagi untuk mendapatkan pundi-pundi, atau bagaimana sebenarnya? Karena banyak orang yang menyampaikan itu menjadi salah satu teori konspirasi ya. Karena ini kan munculnya di Cina, lalu juga ada juga yang punya informasi soal di beberapa artikel bilangnya virus ini disebarkan oleh Amerika Serikat untuk menjatuhkan Cina-nya, atau bagaimana sebenarnya? Pendapat dari dua narasumber saya nih. Dari siapa dulu? Dari Agi, Dr. Agi. Dr. Agi dulu mungkin. Dari gua dulu. Ya kalau misalkan masalah percaya nggak percaya ya, gua pribadi kan background-nya akademisi, berbasis ilmiah gitu ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya ya mungkin bisa menjadi isi dalam berpikir aja gitu. Tapi kalau untuk gua percaya ini sebenarnya sampai saat ini sih masih belum. Karena kalaupun diciptakan gitu ya, sebenarnya yang pasti ada campur tangan sang holik gitu ya. Kenapa bisa menular? Kenapa bisa mewabah sampai seluruh dunia gitu? Kan nggak mungkin murni hanya campur tangan manusia gitu. Pasti ada campur tangannya sang pencipta juga gitu ya. Kenapa bisa akhirnya menjadi wabah di seluruh dunia? Diciptakan apa enggaknya pun sampai saat ini sih ya belum tahu pasti sih. Bisa di-trace sampai ke, kan kalau diciptakan mungkin ada modalnya gitu ya. Mungkin diambil dari coronaviral yang tipe yang awalnya, lalu dimodifikasi basa nitrogennya misalnya, atau susunan gennya sehingga terjadi spesies baru, strain yang baru gitu kan. Ya itu sebenarnya kalau gua pribadi sih jawab diciptakan atau enggak ya walau alam sih, bisa mungkin aja bisa enggak, tapi secara pribadi ya hal ini bisa terjadi sampai seperti ini apa sih ada campur tangan Allah juga gitu, ada campur tangan sang pencipta juga, kenapa bisa akhirnya mewabah gitu. Nah, kalau soal vaksin sebenarnya biasanya itu seperti apa sih sebenarnya awal dimulai penciptaan vaksin? Kan kemarin rame nih, Dr. Agi dulu. Vaksin? Ya, seperti apa sebenarnya, kan ramai juga, ada yang bilang pakai obat apa kemarin tuh, ramai di beberapa TV swasta, obat ini aja, akhirnya dokter siapa gitu yang sudah tua akhirnya sembuh karena dia nggak nunggu vaksin, belum ada akhirnya dia pakai obat tertentu yang biasanya dipakai untuk obat malaria. Obat malaria, betul. Oh ya, kalau untuk treatmentnya kita dari sisi medis sebenarnya masih trial and error, belum ada protap tersendiri, belum ada guideline-nya tersendiri yang kita sepakati bersama di dunia medis bahwa treatment tersebut itu punya daya sembuh yang bagus gitu ya.
tapi kita masih menggunakan empiris gitu ya, pengalaman-pengalaman gitu ya. Ya yang lagi kita gunakan sampai saat ini sebenarnya kan kebanyakan menggunakan gabungan, ada macrolide itu antibiotik golongan makrolid, dalam hal ini namanya azitromisin. Ternyata punya harapan, ternyata antibiotik ini walaupun secara teori harusnya antibiotik untuk bakteri gitu ya, tapi ternyata sifat dari azitromisin ini punya kemampuan memperlambat penetrasi virusnya ke dalam sel. Kemudian ada menggunakan kloroquine gitu ya. Kloroquine sebenarnya kan awalnya diciptakan untuk antiparasit, dalam hal ini malaria, Plasmodium nama parasitnya. Nah, ternyata punya daya untuk menekan terjadinya perburukan dalam pasien yang mengalami infeksi COVID. Kemudian yang satu lagi yang paling penting adalah imunomodulator ya, menggunakan bagaimana merangsang imunitasnya, misalkan menggunakan vitamin C dosis tinggi dan lain sebagainya, termasuk hal-hal gizi gitu ya, makanannya juga harus diperhatikan untuk pasien-pasien yang sudah terinfeksi. Terus apa lagi tadi ya? Udah itu aja ya? Itu aja. Oke. Sekarang pendapatnya Dery, gimana Dery? Ini sepakat sama teori konspirasi di balik corona bahwa ini adalah virus buatan atau gimana? Pendapatnya Dery? Kalau saya pribadi tidak belum sepakat dengan statement bahwa virus corona ini adalah senjata biologis yang sengaja untuk dirilis dan menjawabkan kekacauan dan juga masalah di seluruh belahan dunia. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan ya jika ada satu semacam riset ataupun pengembangan secara biologi gitu ya di satu negara di mana ya terjadi satu kebocoran ataupun musibah ya, sifatnya itu insiden ataupun kecelakaan gitu ya. Ya tapi kalau melihat di mana statementnya adalah sebuah konspirasi ataupun dalam hal ini gitu ya, disengaja untuk dibuat dan dirilis gitu di satu tempat sehingga menjadi sebuah pandemi. Saya kira itu satu statement yang terlalu melompat ke konklusi gitu. Jadi kita juga bisa bayangkan ya bahwa kalau kita merilis suatu hal yang sangat berbahaya gitu ya, tentu saja dia akan juga sangat berbahaya dan destruktif ya bagi orang yang merilisnya gitu. Nah, sehingga ya akan tercipta gitu banyak kerugian yang tidak hanya diberikan ataupun disampaikan kepada orang ataupun target yang dituju gitu, tapi juga orang yang merilis hal-hal tersebut gitu untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi ya saya kira agak cukup tidak sepakat ya, dan juga kurang bisa diterima lah seperti itu. Kalau misalnya ini dianggap sebagai konspirasi. Senjata makan tuan lah ya. Iya, senjata makan tuan gitu. Ya nggak mungkin banget lah kayak gitu. Ya, tapi kalau memang dalam hal ini ada terjadi sebuah insiden ataupun kecelakaan ya, nah itu saya kira itu satu hal yang masih memungkinkan untuk terjadi. Oke. Closing statement-nya buat akhir untuk Dr. Agi. Apa yang harus dilakukan sebenarnya sama orang-orang Indonesia supaya seperti di Taiwan lebih cepat pemulihannya? Ya. Terus kalau bagi Dery, sebenarnya apa sih yang sebenarnya jadi kekuatannya Taiwan supaya virus corona di Indonesia itu bisa cepat pulih? Dalam kategorinya yang satu sebagai praktisi kesehatan mengajak orang Indonesia seperti apa, yang satu sebagai orang yang tinggal di Taiwan yang dengan pengalaman luar biasanya di Taiwan itu penanganannya bagus gitu. Nah, mau dari siapa dulu nih? Dari Dery, boleh? Gua.
Mungkin saya share screen lagi ya. Ya, boleh. Ya, jadi kan tadi kalau kita bisa lihat memang dari kurvanya itu Taiwan itu memang sudah datar ya. Jadi dia tidak mengalami ya, atau belum kalau ya mudah-mudahan tidak ya, belum mengalami puncak pandeminya gitu ya. Jadi memang masih datar, masih ya rata ya kurvanya seperti itu. Nah, jadi ya saya sempat meringkaskan apa saja sih yang menjadi respon cepat Taiwan yang kita bisa pelajari. Nah, dan juga bisa kita jadikan contoh lah di Indonesia. Yang pertama itu adalah optimasi border quarantine. Jadi karantina perbatasan untuk karantina wilayah lah. Gitu. Jadi Taiwan itu dia sudah secara cepat ya. Jadi tadi kan sigap dan gesit ya. Jadi sebutannya kalau di sini tuh TOCC, Traveling, Occupation, Contact, and Clustering. Nah, jadi setiap histori dan juga check up medis gitu ya, pengecekan medis dari setiap pengunjung ataupun penumpang gitu ya, itu didata gitu ya oleh petugas perbatasan, baik udara maupun laut gitu, perbatasan laut kayak gitu. Nah, jadi karantina wilayah ini juga dia sifatnya bertahap gitu, tidak langsung total gitu ya. Jadi ketika ada situasi seperti Korea Selatan ataupun Iran gitu ya, dan juga Italia, itu memang bertahap. Sebelumnya memang kan Cina ya, Cina itu di bulan Februari sudah dilarang masuk warga negaranya. Nah, sampai di bulan Maret ya, sekitar tanggal pertengahan Maret lah kayak gitu, itu memang secara total tanpa izin ya yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan itu memang tidak boleh masuk ke Taiwan ya, warga negara asing gitu. Ya, jadi kunci pertama adalah karantina wilayah. Yang kedua adalah melakukan 14 hari isolasi atau karantina rumah. Nah, jadi dan ini dilakukannya sudah jauh-jauh hari gitu ya, sudah dari Januari gitu. Bahkan di Indonesia pun belum dengar gitu. COVID-19 bagaimana penanganannya. Tapi di sana gitu ya, ini orang yang dari Wuhan pun sudah diminta untuk isolasi. Ketiga itu mobilisasi ya, healthcare system. Jadi sistem penanganan medisnya itu sudah siap banget gitu. Jadi dari ruang isolasi yang udah sekitar 20.000, ventilator sudah 14.000, Taiwan itu sudah siap gitu. Dan dari supply APD-nya dan juga alat medisnya itu produksinya itu sudah massal gitu ya. Dan larangan ekspornya itu sudah jauh-jauh hari gitu. Di saat Indonesia yang belum masih nol gitu ya, masih nol, itu kan masih hobi banget ya, senang berbagi gitu untuk mengekspor secara habis-habisan gitu. Nah, sampai ketika sekarang sangat kesulitan, malah dibantu oleh negara lain yang APD-nya juga ternyata dari Indonesia sendiri gitu yang dikasih. Jadi balik lagi APD-nya kayak gitu. Nah, jadi untuk Taiwan sendiri itu ekspornya sudah dilarang ya dari jauh-jauh hari. Jadi dipastikan dulu gitu ya di negaranya itu cukup untuk warga negaranya. Memang Januari sempat agak kehabisan, tapi sedikit demi sedikit itu produksinya dari yang tadinya awalnya itu 1,9 juta per hari, produksinya sampai dengan 16 juta masker ya, surgical mask itu setiap harinya. Nah, yang kelima itu adalah pengumuman yang cepat. Nah, ini terkait dengan travel alert dan juga warning. Nah, jadi peringatan-peringatan yang disampaikan pemerintah ini dia sifatnya itu cepat gitu, nggak nunggu-nunggu lama gitu. Jadi ketika kalau tadi kan contohnya di Wuhan dia di lockdown ya dalam 1 hari, di hari itu juga itu Taiwan sudah langsung merespon gitu untuk memberikan travel alert untuk orang-orang yang ada dari Wuhan, bahkan Cina ya, satu negara itu langsung di alert gitu oleh Taiwan gitu, bagi penumpangnya yang masuk ke Taiwan. Yang ke-6 itu tentu saja daily press conference ya. Jadi gugus tugasnya yang khusus untuk pandemi ini itu memberikan informasi yang sangat transparan gitu, termasuk dengan adanya edukasi kesehatan juga dan juga melakukan komunikasi risiko. Nah, jadi CECC ini dia tidak hanya press conference saja gitu ya. Tadi kan juga sudah saya jelaskan informasinya itu sangat transparan gitu ya. Benar-benar buka-bukaan dari hari pertama kayak gitu. Orang yang ODP, orang yang PDP, orang yang positif, itu semuanya
kurvanya dan juga diagramnya itu benar-benar dirilis ke publik gitu secara terbuka, termasuk orang-orang mana saja di wilayah mana saja yang terinfeksi. Bahkan pada saat ada satu peristiwa ya, Diamond Princess ya, di satu buah kapal ya yang berlabuh di Taiwan, kemudian dikhawatirkan menyebar di berbagai tempat wisata, itu pemerintah Taiwan tidak segan ya untuk merilis daerah-daerah mana saja yang kemungkinan disinggahi oleh turis yang dari kapal pesiar tersebut. Jadi dirilis benar-benar secara resmi oleh pemerintah, gitu. Termasuk komunikasi risiko ya. Jadi si ICC ini tidak hanya gugus tugas untuk medis saja gitu ya, dari sisi pandemi saja, tapi kementerian-kementerian terkait gitu ya, dari transportasi, kesehatan, kemudian sosial budaya, itu semuanya koordinasi gitu secara satu. Jadi kementerian itu tidak saling tumpang tindih, dan kalau di Indonesia kan ada peraturannya yang bertolak belakang ya, misalnya kayak ojol gitu. Kalau di sini benar-benar koordinasi dan saling bahu membahu gitu, kementeriannya kayak gitu. Jadi benar-benar sama-sama ingin coba berpartisipasi dengan bidangnya masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian yang ketujuh itu pelaksanaan social distancing ya. Nah, ini termasuk jarak antrian gitu ya, pengumpulan massa skala besar. Itu kalau pernah saya sampaikan juga ya ke Bang Gilang, kalau di Taiwan itu dia pasar malam aja tetap buka gitu. Pasar malam tetap buka, pasar-pasar tuh tetap kayak biasa gitu. Orang jual ikan, jual ayam gitu ya, jual sayur-sayuran gitu. Semuanya tetap berjalan dengan seperti normal gitu. Nah, tapi memang ya perbedaannya mereka paham gitu ketika mengantri, ketika dia ke pasar, ke MRT gitu ya, ke bus gitu ya, ke kereta, mereka paham bahwa setiap masuk transportasi umum mereka harus pakai masker gitu. Jadi itu wajib gitu ya, dan kalau tidak ya didenda gitu, sehingga mereka ya sadar gitu ya, masyarakat itu sadar untuk melakukan social distancing kayak gitu. Nah, ini berangkat juga dari masyarakat yang memang sudah civilized ya, sudah paham gitu bahwa arahan pemerintah ini itu demi kebaikan dan juga maslahat mereka sendiri kayak gitu. Nah, ini juga tidak kurang ya, itu termasuk bagaimana mudahnya kita untuk memesan masker ya. Kalau di sini itu orang yang memesan masker itu kita bisa langsung, kalau di Korea Selatan mungkin atau negara-negara yang maju juga itu sudah bisa lewat dengan ganjil genap ya. Jadi orang yang punya kartu Askes ataupun BPJS ya di negaranya itu yang ganjil hari Senin misalnya, yang genap itu hari Selasa. Kalau di sini itu kita sempat memang ganjil genap seperti itu, tapi sekarang sudah dipesan secara online. Jadi kita bisa bisa daftar dengan kartu Askes kita, kemudian kita registrasi, dan kita bisa bayar tidak hanya bayar langsung gitu ya lewat transfer, tapi juga dengan lewat ATM ataupun kredit card gitu. Jadi ketika kita sudah mesen, kita bisa tentukan gitu, kita mau ngambil di 7-Eleven atau di Family Mart gitu. Jadi di tanggal tertentu kita bisa langsung ambil aja kayak gitu. Nah, yang ke-8 itu adalah adanya economic relief dan juga stimulus finansial kepada keluarga dan juga kelompok usaha bisnis itu dilakukan oleh pemerintah Taiwan. Kalau tidak salah miliaran NT ya, dolar Taiwan itu diberikan gitu ya untuk kalangan usaha deh, dan juga orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang di karantina itu tidak hanya diberikan pengawasan ya. Jadi kalau orang yang di karantina itu dia diawasi dengan monitoring tools. Jadi dia dicek gitu ya supaya dia tidak keluar rumah, HP-nya itu di-tracking, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi sehingga mereka tidak boleh keluar rumah, dihubungi 2 kali dalam 1 hari dan didatangi oleh petugas setiap harinya secara rutin. Nah, tapi juga diberikan pasokan makanan gitu. Jadi diberikan makanan ya, kebutuhan sehari-harinya, dan yang kedua secara psikologis itu juga dibantu gitu. Bantuan psikologis ke orang-orang yang di karantina. Nah, yang ke-9 itu adalah riset dan juga pengembangan untuk rapid diagnostik, antiviral dan juga vaksin. Jadi kita juga udah tahu kalau risetnya Taiwan gitu ya, itu sudah bisa ngembangin remdesivir ya. Mungkin Dr. Agi juga udah kurang lebih tahu ya. Tidak hanya vaksin tapi juga para
researcher ya, itu juga sudah mengembangkan remdesivir gitu ya, atau antiviral ya, dan juga obat-obatan untuk menangani COVID-19 kayak gitu. Nah, di Taiwan sendiri itu untuk tesnya gitu ya, rapid testnya itu sudah bisa sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, dan yang ke-10 yang terakhir itu adalah kolaborasi internasional. Nah, ini untuk APD farmasi dan teknologi. Ya, ini alhamdulillah ya, kabarnya memang Taiwan sendiri itu sudah menyumbangkan ya, mendonasikan hingga saat ini itu 17 juta ya, sekitar 17 juta surgical mask ya, masker ke negara-negara di Eropa dan juga Amerika. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan di Taiwan kenapa bisa sangat bagus ya, penanganannya itu paling tidak ada 5. Ya, pertama itu adalah information transparency, ya, informasi yang transparan. Yang kedua itu kolaborasi ya, antar industri. Yang ketiga itu adalah responsible citizen, ya, penduduk yang bertanggung jawab terhadap masing-masing ya, dan juga terhadap kepentingan bersama. Yang ketiga, respon yang agile gitu ya, respon yang sangat cepat terhadap penanganan COVID-19. Dan yang kelima itu adalah data yang terbuka gitu dalam masyarakat. Nah, jadi kira-kira 5 hal itu yang yang bisa disimpulkan ya, bagaimana baiknya, bagaimana luar biasanya gitu ya Taiwan untuk menangani COVID-19 ini. Oke. Ya, mungkin itu Bang Gilang. Mana Dokter Regi? Kalau gue yang di Indonesia ya, karena Indonesia ini kan semua provinsinya 34-nya sudah ada kasus positif, artinya kita secara istilah medis adalah sudah transmisi lokal, atau bahasa gampangnya zona merah lah. Jadi semua Indonesia itu zona merah semua. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir virus ini masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Ataupun yang udah kena dan akhirnya sembuh, kena dia dengan cara yang menutup semua pintu-pintu masuknya, yaitu lumen-lumen seperti mulut, hidung, dan mata gitu ya. Makanya diminta untuk cuci tangan secara reguler, secara rutin, terutama setelah memegang permukaan-permukaan yang kemungkinan besar tempat menempelnya virus tersebut ya, terutama tempat-tempat yang sering kita sentuh gitu ya, misalkan kayak gagang pintu, atau misalkan meja tempat kita duduk bersama atau makan gitu ya, dan sebagainya. Terus menggunakan masker, terutama untuk orang yang sakit gitu ya, entah mungkin ada keluhan batuk pilek ataupun hanya demam saja misalnya, karena memang tadi kalau secara diagnosis kemungkinannya kan ada 3, kalau nggak suspek, probable, confirm gitu ya. Suspek ini banyak nih, ada orang tanpa gejala, ada yang orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan. Terus termasuk yang dilakukan physical distancing dan social distancing di tempat-tempat umum gitu ya, baik itu ruang terbuka, ruang pertemuan umum, ataupun misalkan transportasi umum juga termasuk. Walaupun memang kalau DKI Jakarta kan udah PSBB ya, jadi transportasi umum pun juga sudah sangat dibatasi. Apalagi ya, itu aja. Oh, sama imunitas satu lagi. Jadi ya istirahatnya cukup, makannya gizi seimbang, terutama memperbanyak konsumsi vitamin C terutama yang disarankan. Begitu. Oke, terima kasih kepada Dr. Agi dan Dery Permana Yusuf. Ya, yang satu adalah seorang dokter, yang satunya lagi adalah seorang akademisi yang sedang bekerja juga di Taiwan. Sekolah. Dan ya, waktu itu beliau lagi studinya sudah selesai sekarang. Baik, terima kasih perhatiannya. Oh ya, ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.